Anak-anak, pagi ini sebelum kita masuk ke kelas, kalian akan Bu Guru ukur dulu suhu badannya dan Bu Guru berikan hand sanitizer untuk tangan kalian. Nah, sekarang Bu Guru siapkan dulu. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Gerak. Dari yang laki-laki dulu. Yuk, maju satu-satu. Ya, silakan masuk. Yuk, yang kedua. Sehingga bisa melakukan pembelajaran tatap muka pada hari ini. Nah, kita berdoa itu manfaatnya untuk apa? Biar apa? Biar diberikan kemudahan, kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Biar ilmu yang kalian dapat apa? Bermanfaat, masuk ke pikiran ya. Nah, baiklah, hari ini Bu Guru absen dulu. Al-Amin ada? Ya. Anita? Fatan? Dini? Aditya Ramadan? Aldiansyah?
satu buah lagu nasional. Ini bulan apa anak-anak? Agustus. Bulan Agustus. Di bulan ini ada peristiwa apa ya? Apa yo? Proklamasi ya. Dulu pada tanggal 17 bulannya Agustus tahunnya berapa? 1945. Ada peristiwa proklamasi. Nah, kita akan menyanyikan lagu yang masih ada kaitannya dengan itu, yaitu lagu yang berjudul Hari Merdeka. Sudah pernah mendengar atau ada yang lupa, ada yang belum tahu? Siapa yang belum tahu? Belum tahu kan? Ya nanti, oh nggak apa-apa, nanti kita bareng-bareng kita nyanyi sambil tepuk tangan biar semangat ya. Bu Guru beri aba-aba dari 1, 2, 3 nanti kita mulai. Yuk, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Nyanyi jangan diam. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap membela negara kita. Sudah semangat belum? Ayo semangat, karena kalian adalah generasi bangsa ini. Kalau kalian tidak semangat, bagaimana nasib bangsa ini ke depannya ya? Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai makna peristiwa proklamasi kemerdekaan, dan yang kedua adalah mengenai membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya. Nah, silakan buku bisa dikeluarkan terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, sebelum kita melihat video yang akan Bu Guru tayangkan, Bu Guru ingin bertanya, bulan apa? Agustus. Bulan Agustus adalah bulan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena ada peristiwa apa di situ? Ada peristiwa proklamasi pada tanggal berapa dulu? 17 Agustus 1945. Nah, untuk agar kalian bisa mengetahui peristiwa proklamasi itu seperti apa, Bu Guru tayangkan videonya. Ini adalah video pada saat dulu dilakukan pembacaan teks proklamasi. Silakan diamati. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Iya, itu adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi yang dilakukan oleh siapa? Kalian mengenalnya? Insinyur Soekarno. Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus sebagai proklamator atau orang yang memproklamasikan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan itu punya arti penting untuk bangsa Indonesia. Artinya bahwa Indonesia itu sudah apa? Sudah merdeka, sudah bebas dari penjajah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai makna proklamasi dan penggunaan kata tanya dalam pembuatan peta konsep. Bu Guru akan memberikan materi tentang kata tanya terlebih
Di mana? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa? Anita, apa digunakan untuk? Iya, menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Bu Guru berikan contoh. 1. Apa yang dibawa oleh Fatan pagi ini? Buku. Jawabannya kan sesuatu yang dibawa ya. Nah, mungkin ada yang bisa mencontohkan yang lain. Tidak usah Bu Guru tunjuk siapa yang mau mencontohkan. Kalimatnya yang menggunakan kata apa? Misalnya, tidak usah jauh-jauh, tidak usah berkaitan dengan teks tadi. Bisa mencontohkan apa? Apa? Aldi mungkin bisa? Apa yang dimakan Fatan pagi ini? Nah, apa yang dimakan Fatan pagi ini? Fatan makan apa, Fatan? Tadi pagi makan tidak? Makan apa? Makan gorengan. Nah, kan jawabannya sesuatu. Iya betul, apa yang diungkapkan oleh Alfi. Yang kedua, siapa? Ini pasti kalian sudah tahu. Digunakan untuk? Seseorang yang tahu pelaku yang terlibat. Ya, jawabannya kalau pertanyaannya menggunakan kata siapa adalah jawabannya nama orang atau pelaku. Misalnya apa? Gini, coba. Siapa? Siapa? Siapa yang apa kata? Siapa nama Nah, siapa nama bapaknya Amin? Kan jawabannya nama orang, ya. Nama bapaknya Amin siapa? Bu Guru nggak tahu. Kemudian yang ketiga kata tanya kapan digunakan untuk apa? Ujwala. Untuk untuk menanyakan waktu, ya. Kapan? Misalnya apa? Aan. Kapan? Kapan? Ayo. Kapan? Apa Amin? Kapan UU dilahirkan? Nah, kapan UU dilahirkan? Betul. Kapan UU? Tanggal berapa? 7 Maret 2010. Nah, jawabannya kan waktu ya, tentang waktu. Kemudian di mana? Di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya. Misalnya apa? Isma? Di mana? Di mana siapa? Di mana kita dilahirkan? Bertanya pada diri sendiri. Anita. Bu Guru dengarnya gitu. Ya, di mana Anita dilahirkan? Berarti harusnya bertanya pada siapa? Pada ibunya. Kalau pada Anita kan Anita pada saat melahirkan belum tahu. Ya betul, jawabannya di mana? Bisa di rumah atau di puskesmas atau di rumah sakit ya. Kemudian yang selanjutnya mengapa? Digunakan untuk menanyakan penyebab.
siap ya? Tepuk semangat. 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 Ayo, kembali lagi. Tepuk semangat. 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 Ayo. Sudah semangat kan Bu Guru bagikan tiap kelompok ini kamu kelompok 1. Kamu kelompok 2. Dini sama Merah kelompok 3. Ujwala Al-Amin Aan kelompok 4. Silakan atasnya ditulis ini nama anggota kelompok. Kamu berdua, kamu bertiga, 2, 3. Ya, ngisinya di sini. Kemudian nanti di situ kan ada pertanyaan. Silakan dibaca dan dibuat, dijawab. Ya, bentar ya, Bu Guru jelaskan. Ini kan ada. Nah, ada teks bacaan ini yang tadi ya. Dibaca, nanti dari teks bacaan ini kamu buat kalimat tanya. Kalimat tanyanya yang jawabannya ada di sini. Ada kalimat tanya apa? Berarti apa? Yang jawabannya ada di sini. Kemudian mengapa? Siapa? Bagaimana? Kapan? Di mana? Ya, silakan dibuat. Berdiskusi dengan kelompoknya, jangan bekerja sendiri. Yang peta pikiran saja. Iya, ditulis ya. Kalau ada yang bingung, silakan bertanya, jangan diam saja. Kalau bingung diam saja dipendam, nanti bingungnya sampai dibawa ke rumah nanti. Ditulis ya namanya. Nah, orang sedang kalau tidak cukup di sini kok di sini. Ya. Kalau tidak cukup kolomnya bisa di bagian kosong sini. Ya. Jadi kamu cari 6 pertanyaan yang jawabannya ada di dalam bacaan.
Ya. Nah, dari kelompok lain ada yang mau berkomentar. Ini teman kamu ini bagaimana membacanya, sudah bagus belum? Sudah ya. Informasi yang dia ambil sudah sesuai dengan bacaan ya? Sudah belum? Sudah. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Aldi. Silakan dilanjutkan kelompok berikutnya, kelompok 2. Apa ini? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kamu nggak usah ketawa, mau temannya maju kan sudah bagus nomor depan. Siapa yang menulis konsep dasar proklamasi? Siapa? Jawaban Soekarno. Ya, kemudian bagaimana? Bagaimana proses terjadinya peristiwa proklamasi? Jawab, Jepang menyerang. Teman-teman yang lain jangan ditertawakan. Ada yang maju di depan, dengarkan dengan baik. Pada tentara sekutu dan proklamasi adalah IS Soekarno, DRS Mohatta, dan MR Ahmad Soekarno. R. Soekarno membacakan teks proklamasi. Nah, sebentar dan buru-buru kembali. Orang sudah teman sih kalau buru-buru. Bagaimana yang dibacakan oleh Saparina? Sudah sesuai dengan isi bacaan ya? Oh, pertanyaan yang dibuat juga sudah bagus. Silakan beri tepuk tangan. Kelompok selanjutnya, Mela, ayo maju ke depan. Yo, dibacakan. Waalaikumsalam. Yang lain dengarkan dia. Oh, yang keras sedikit, biar teman-temannya dengar. Kayak gini tidak mendengar loh. Bagaimana yang dibacakan oleh Melan? Bagus ya? Terima kasih Melan. Tepuk tangan untuk Melan dan kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir. Siapa ya? Silakan maju, Ujuala. Yuk dibacakan. Dibacakan. Teman-teman. Yang berapa? Yang pertama apa? Iya. Kita beri tepuk tangan kepada Ujuala. Iya, kenapa kok Bu Guru meminta kalian maju ke depan? Itu adalah untuk melatih keberanian kalian. Iya, melatih mental benar-benar. Jadi tidak sembarangan orang bisa atau mau atau mampu maju dan berbicara di depan. Bisa saja di belakang di luar kamu teriak-teriak, guyon-guyon, tapi pas begitu maju ke depan melempem. Bisa seperti itu, karena itu berkaitan dengan mental kita. Yang Bu Guru mau melatih mental kalian, biar kalian itu berani maju di depan. Karena kalian sudah menyelesaikan tugas dari Bu Guru dengan baik, kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Bebas tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang bisa dikumpulkan yang tadi, nanti biar Bu Guru nilai untuk kelompok kalian. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kamu bisa lihat di depan. Itu gambar apa sih?
bangsa Indonesia apa saja ya kira-kira? Nah, sebelum itu kalian akan guru perlihatkan sebuah video yang bisa kalian lihat, kalian simak. Video ini juga sudah guru unggah di YouTube yang bisa kalian akses, bisa kalian lihat kapan saja. Silakan diamati, ini tentang makna proklamasi. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Buya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat. Anak-anakku, pada video kali ini Guru akan menyampaikan materi tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, dengan muatan pelajaran IPS. Anak-anakku, ingatkah kalian peristiwa yang baru saja kita alami di bulan Agustus ini? Pada tanggal 17 Agustus yang lalu, ada peristiwa penting apa di negara kita? Ya, 17 Agustus adalah hari kemerdekaan. Nah, yang akan Bu Guru bahas pada video kali ini ada kaitannya dengan tanggal 17 Agustus. Yaitu, Guru mau membahas tentang makna peristiwa proklamasi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, proklamasi. Proklamasi adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi itu dilakukan oleh proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, peristiwa proklamasi itu sendiri maknanya sangat penting bagi bangsa Indonesia. Ada 5 makna dari proklamasi. Yang pertama, proklamasi itu merupakan lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Seperti yang kita ketahui bersama, bangsa Indonesia itu dulunya dijajah. Nah, penderitaan yang ditimbulkan akibat penjajahan itu menjadikan rakyat Indonesia itu berjuang untuk melawan penjajahan. Dan pada akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh Insinyur Soekarno itu diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, sehingga artinya Indonesia itu merupakan bangsa yang merdeka. Kemudian makna yang kedua, peristiwa proklamasi itu merupakan puncak perjuangan oleh rakyat Indonesia. Dahulu kala rakyat Indonesia itu dijajah oleh penjajah. Nah, penjajahan itu perjuangan dalam melawan penjajahan itu pada mulanya hanya bersifat kedaerahan di daerah-daerah tertentu, sehingga Indonesia itu masih mudah terpecah belah. Kemudian semenjak ada peristiwa Sumpah Pemuda, itu merupakan awal dari perjuangan bersama dalam mencapai kemerdekaan. Nah, pada saat itu timbul perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda ingin segera memproklamasikan, sementara golongan tua itu lebih memilih bersabar dulu karena takut terjadi pertumpahan darah. Namun pada akhirnya mereka berembuk atau mendiskusikan bersama sehingga ketemu jalan pada saat tanggal 17 Agustus 1945 itu terjadilah proklamasi kemerdekaan, sehingga peristiwa itu merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah pengakuan dari dunia luar. Bangsa Indonesia dijajah oleh negara asing
dunia pun mengenalnya Indonesia sebagai jajahan bangsa asing seperti bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Nah, dengan adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan ini membuktikan kepada dunia bahwa negara Indonesia sudah bebas dari para penjajah itu. Negara yang pertama kali mengakui bahwa Indonesia merdeka adalah negara Mesir, kemudian disusul oleh Suriah, Irak, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Kemudian yang keempat adalah Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Dulu Jepang itu menjadikan kemerdekaan kepada bangsa kita. Namun golongan muda terus mendesak golongan tua untuk memproklamirkan kemerdekaan. Kenapa? Karena golongan muda tidak mau kemerdekaan itu ada campur tangan dari pihak manapun. Jadi golongan muda menginginkan bahwa Indonesia itu merdeka ya atas usahanya sendiri, murni usaha dari bangsa kita sendiri. Nah, hal itu juga membuktikan bahwa Indonesia itu berhasil mengusir penjajah dari negeri kita ini. Kemudian yang kelima, merupakan landasan bersikap kepada dunia. Dulu bangsa Indonesia itu sangat bergantung kepada kebijakan asing karena masih dijajah. Nah, dengan adanya proklamasi kemerdekaan, itu bangsa kita bebas bersikap, bebas bertindak, jadi tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Itulah apa yang kalian bagaimana perasaan kalian setelah melihat video yang guru tayangkan baru saja tentang apa sih? Tentang proklamasi, dari mengapa terjadi proklamasi, kemudian maknanya bagi bangsa Indonesia. Kalian harus bersyukur karena hidup pada zaman setelah proklamasi, ya. Nah, setelah ini Bu Guru akan bagikan sebuah lembar kerja lagi, berkelompok lagi, ada 4 kelompok yang ada kaitannya dengan makna proklamasi. Kalian kan tadi sudah melihat video. Kalau kalian melihatnya dengan cermat, dengan teliti, kalian pasti akan bisa menjawab pertanyaan dari yang ada di lembar ini. Yang lembar ini nanti tidak usah kalian presentasikan ke depan, tapi kalian bacakan saja jawabannya dari bangku kalian. Ya, silakan bisa dikerjakan. Kenapa? Tidak. Disebutkan saja, tidak perlu sama penjelasan. Disebutkan saja maknanya proklamasi bagi bangsa Indonesia itu apa. Ada tiga saja yang dituliskan. Kan tadi yang ada di video berapa? 5. Kenapa? Ini. Sudah selesai ya, anak-anak? Nah, sekarang tidak perlu maju, kalian bacakan saja. Bacakan yang keras dari tempat duduk kalian masing-masing. Tadi kan dimulai dari kelompok 1, sekarang dibalik dari kelompok 4. Tinggal membacakan saja, tidak perlu malu sama temannya. Yuk, siapa? Aan? Silakan dibacakan. Yang keras lagi. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Aan yang berani dibacakan. Sekarang kelompok 3. Ini ya.
perjuangan Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Dini. Sudah berani. Terus semuanya Anita. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. Kita beri tepuk tangan untuk Anita. Kelompok yang terakhir kelompok 1. Kapan? Bacakan. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. Baik. Kita beri tepuk tangan untuk Nah, sekarang bisa dikumpulkan dulu. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Kita tadi belajar apa? Oh, yang mengenal berarti proklamasi, ya. Proklamasi itu merupakan apa sih? Peristiwa apa sih? Peristiwa kemerdekaan, ya. Setelah peristiwa proklamasi itu berarti Indonesianya sudah merdeka. Merdeka itu artinya bebas, tidak dijajah lagi. Kemudian proklamasi juga punya apa? Punya peran, punya makna. Maknanya untuk apa? Sebagai puncak perjuangan Indonesia. tonggak perjuangan, sebagai pengakuan dari dunia luar bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Terus apalagi yang Menaikkan martabat bangsa. Oh. Kemudian tadi selain itu kalian belajar tentang apa? Selain makna proklamasi tadi belajar apa? Dua apa tadi? Kata tanya. Kata tanya itu ada berapa? Ada 6 apa saja Aldi? 1? Apa terus? Apa mana? Samarina? Bagaimana Melan? Mengapa? Oh, jualan? Kapan? Yang dua lagi apa? Di mana dan siapa? Penggunanya sudah paham ya? Kapan untuk apa? Siapa untuk apa? Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri, Bu Guru punya soal lagi. Tapi kali ini soalnya itu sendiri-sendiri. Karena untuk apa? Untuk mengukur kemampuan kalian. Kalau kalian tadi memperhatikan dari awal sampai akhir, kalian pasti bisa mengerjakannya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Satu-satu diberi sebentar, diberi nama saja. Silakan dikerjakan sendiri sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Sudah ya, sudah selesai ya. Sekarang bisa dikumpulkan ke Bu Guru. Nanti Bu Guru nilai, Bu Guru lihat siapa yang sudah paham, siapa yang belum paham. Ya tidak apa-apa. Ini. Nah, sekarang dari apa yang sudah kita lakukan hari ini, dari tadi dari awal sampai akhir, Bu Guru mau tanya, apa yang sudah kalian dapat? Kalian sudah memahami apa tadi?
nilainya. Kalau sudah banyak yang betul, berarti pembelajaran kita hari ini berhasil karena kalian sudah paham. Nah, sekarang untuk pertemuan berikutnya nanti kalian pelajari tentang adaptasi hewan. Nanti Bu Guru kirimkan link video pembelajaran, nanti bisa kalian buka dari rumah. Karena kita kan belum bisa tatap muka setiap hari, jadi nanti bisa dilihat dulu di rumah agar nanti pada saat kalian kesini, datang lagi ke sini sudah paham, sudah ada bekalnya dari rumah. Nah, sebelum kita pulang, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Biar semangat, kita nyanyi lagi. Sekarang nyanyinya lagu daerah kita. Kita daerah mana sih? Jawa Tengah. Ada lagu judulnya Gundul Gundul Pacul. Siapa yang belum pernah mendengar? Tanya dulu. Ada yang belum pernah mendengar? Sudah pernah semua ya? Kita semua ini dari Jawa Tengah harus mencintai budaya Jawa Tengah. Kita nyanyikan bersama nanti bareng sama guru. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3 sambil tepuk tangan. Gundul gundul pacul cul, gemperengan, yungsi yungsi wakul kul, gemperengan, wakul lempang, sesane jadi sanatan, wakul lempang, sesane jadi sanatan. Sekali lagi gundul gundul pacul cul, gemperengan, yungsi yungsi wakul kul, gemperengan, wakul lempang, sesane jadi sanatan, wakul lempang, sesane jadi sanatan. Baik, terima kasih untuk kalian karena sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan sangat baik. Nah, sekarang bisa bersiap-siap sebelum kita pulang, nanti kita berdoa dulu. Berdoa dan diberi apa? Diberi keselamatan dalam perjalanan. Tetap jaga kesehatan karena kita masih di masa pandemi. Selalu jaga kesehatan, makan makanan bergizi, memakai masker saat keluar rumah. Tadi pagi yang menyiapkan siapa? Abi. Berarti siang gantian. Yang mau menyiapkan siapa? Gantian perempuan wes. Bu Guru pengen dengar suaranya Anita. Disiapkan. Coba menyiapkan berdoa. Yuk disiapkan Anita. Baik, terima kasih atas perhatian kalian, atas keikutsertaan kalian dalam pelajaran hari ini. Bu Guru mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.